Jadi kita ini sholat wajib lebih dari sekali itu boleh. Yang kedua dihukumi sunnah. Maka Anda misalnya sudah selesai sholat asar, ada orang datang ke masjid ini, Anda masih zikir di sini. Kemudian orang itu mau sholat kok sendirian, Anda boleh sedekah. Sedekah sholat dengan cara apa? Pak, daripada sholat sendiri, mari saya imami, Bapak jadi makmum saya. Itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Kok sholat asarnya 2 kali mas? Tidak masalah. Saya misalnya kalau pergi ke satu tempat ngisi acara, biasanya sudah saya jamak dan saya qashar sesuai sunnahnya. Tapi kalau saya kemudian ada di situ ngisi, kemudian baru ngisi jamaah do sholat, kok saya ngisi juga sholat gitu, nanti malah jadi fitnah. Maka kemudian saya ikut sholat, meskipun sholat kedua itu tidak wajib bagi saya, karena saya sudah menjamak sholatnya tadi. Itu hanya menjadi keutamaan saja. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa la na'budu illa iyyah wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, yani man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillah, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan membaca salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin yang muliakan Allah, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini dipertemukan oleh Allah kembali di majelis kita, majelis Jejak Nabi. Kali ini pada pertemuan yang kedua di Masjid Jogokarian. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas keutamaan mempelajari sirah atau kisah perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dari 7 poin yang sudah kita catatkan di dalam kertas yang dibagikan oleh panitia, kita sudah sampai pada poin yang keempat. Dimulai dari yang pertama, yaitu menemukan uswatun hasanah. Mengapa? Sebab kemudian Allah memfirmankan pada diri Rasulullah itu ada teladan yang baik. Maka bagi kita kemudian sudah selayaknya untuk mempelajari teladan yang baik itu dengan menelusuri kisah beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagai langkah awal mencintai Allah dengan mengikuti Rasulnya, yakni ketika Allah memfirmankan, katakan hai Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Jadi Allah memerintahkan satu tanda bukti cinta kepadanya itu ditunjukkan dengan cara mengikuti Rasulullah. Maka kita mempelajari sirah Nabi SAW untuk bisa mendapati ikutan yang kemudian menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai kita. Kemudian yang ketiga, kita mempelajari sirah agar bisa memahami Al-Quran, juga hadis tentu saja, sejalan tentang bagaimana ia dahulu diturunkan. Memahami sebab turunnya satu ayat termasuk keutamaan di dalam mempelajari maknanya, karena ada banyak manusia yang tersesat disebabkan oleh kekeliruannya memahami ayat karena tidak mengerti atas dasar apa ayat itu turun. Yang keempat, kita mempelajari sirah Nabawiyah sebab kemudian kita menjadikannya modal utama kebangkitan umat, sehingga kita bisa mencerminkan
hari ini dengan kondisi di mana Rasulullah SAW diutus, di mana keadaan beliau pada masa itu adalah keadaan yang sangat memprihatinkan di kalangan kaum musyrikin jahiliyah di Quraisy. Di depan masih ada tempat kosong, silakan ikhwan yang baru datang maju ke depan saja. Dia menjadi modal utama kebangkitan umat. Sebab kita bisa kemudian mempelajari bagaimana Rasulullah membawa umat yang dahulunya berada di dalam kegelapan jahiliyah menuju kepada cahaya Islam yang terang benderang. Itu review sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari pada pekan yang lalu. Kita masuk kepada poin yang kelima dalam keutamaan mempelajari sirah Nabi SAW. Kalau kertasnya masih ada, yang bagian depan belum dapat, ini mas, minta tolong. Pada poin yang kelima, kita mencatat bahwa mempelajari sirah Nabi SAW adalah sarana kita untuk mendapatkan peneguhan hati. Hal ini kita dapatkan di dalam Al-Quran, surah Hud, surah yang ke-11 ayat yang ke-120. Kami bacakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'idatun wa dzikra lil mu'minin. Mohon maaf kami membacanya dengan dipenggal-penggal. Ini hal yang sebenarnya tidak boleh di dalam membaca Al-Quran, tapi kita penggal-penggal untuk kita dalami maknanya kata demi kata. Wa kullan, dan pada tiap-tiap, nakussu, kami kisahkan, alaika kepada Muhammad, min amba'ir rusuli, di antara kisah-kisah berita-berita tentang para rasul, ma, yaitu apa-apa, nusabbitu, yang kami teguhkan, bihi, dengan kisah-kisah itu, fu'adaka, hati dan pikiranmu, waja'aka, dan datang kepadamu, fi hadhihi, di dalam Al-Quran ini, al-haqqu, kebenaran, wa mau'izatun, dan nasihat, wa dzikra, dan pengingat, lil mu'minina, bagi orang-orang yang beriman. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan pada tiap-tiap itu kami kisahkan kepadamu, hai Muhammad, di antara berita-berita tentang para rasul, yang dengan itu kami hendak meneguhkan hati dan pikiranmu. Dan telah datang kepadamu di dalam Al-Quran ini kebenaran, juga nasihat, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu fungsi dari kisah yang kemudian kita pelajari adalah untuk menjadi cermin bagi kita. Ketika dia menjadi cermin, maka kemudian kita bisa berkaca dari kisah-kisah itu, dari sosok-sosok yang ada di sana, yang dengan bercermin itu kita mendapatkan satu kekuatan jiwa, satu kekuatan batin untuk lebih tegar di dalam menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an begitu banyak kisah para rasul itu demi untuk meneguhkan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedemikian pula kisah-kisah itu adalah membawakan kebenaran, juga nasihat dan pengingat bagi orang-orang yang beriman. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menyimak satu asar yang disampaikan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah ta'ala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ke depan sini masih bisa ditempati, silakan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas berkata,
Sesungguhnya Al-Quran ini 6.000 ayatnya berupa kisah, 600 ayatnya berupa tanda-tanda kebesaran Allah, 60 ayatnya berupa aturan untuk bermuamalah, berhubungan dengan sesama, dan 6 ayatnya berupa aturan tentang hudud, hukuman-hukuman yang sudah ditentukan oleh Allah, bagaimana cara dan kadar pelaksanaannya. Maka kemudian kita bisa melihat betapa kemudian 6.000 ayat yang dalam Al-Quran yang berupa kisah ini menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk menghadapi langkah-langkah kehidupan yang kita jalani. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada surah Ali Imran ayat yang ke-138. Di sana Allah mengatakan, hadza bayanul linnasi wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Hadza, Al-Quran ini adalah bayanun, keterangan-keterangan, informasi-informasi, linnasi bagi manusia, wa hudan dan petunjuk kehidupannya, wa mau'izatun dan dia menjadi juga nasihat, lil muttaqin bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya apa jamaah yang dimuliakan Allah? Para mufassir mengatakan ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa manusia itu di dalam sikapnya kepada Al-Quran bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkatnya tidak hanya tingkatan-tingkatan yang kemudian disebutkan oleh ayat ini, karena ayat ini menunjukkan kepada kita orang-orang yang sudah kemudian bergaul dengan Al-Quran. Nah, tetapi ada orang yang di luar tingkatan-tingkatan yang disebutkan di surah Ali Imran ayat yang ke-138 ini, sebagaimana misalnya yang disebutkan oleh Allah pada Al-Quran surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul itu yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan mengeluh kepada Tuhannya, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, sebagai sesuatu yang diabaikan. Maka setidaknya kita menemukan 4 kriteria sikap manusia terhadap Al-Quranul Karim. Yang satu menjadikannya sebagai mahjur, sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan. Pedulinya cuma kalau dipakai untuk mahar nikah gitu ya. Jadi saya terima nikahnya fulanah binti fulan dengan maharnya seperangkat alat sholat beserta kitab suci Al-Quran, dibayar tunai. Jadi mahar di Indonesia ini ya mirip-mirip lah dengan mahar di Saudi Arabia. Kalau kita ini kan seperangkat alat sholat tunai gitu ya. Kalau di Saudi ya seperangkat alat sholat sekalian dengan masjidnya tunai gitu. Jadi karena orang Arab itu biasanya maharnya sangat mahal gitu ya, sampai guyonannya gitu. Kalau kita ini seperangkat alat sholat tunai, kalau di Arab seperangkat alat sholat beserta masjidnya berukuran 500 meter kali 500 meter dibayar tunai gitu. Nah, ada orang yang menjadikan Quran ini sebagai sesuatu yang mahjur, sebagai sesuatu yang tidak dipedulikan, tidak pernah dibaca, tidak pernah dipahami, tidak pernah disimak. Jadi kalau ada mushaf di rumahnya, maka mushaf itu berdebu, saking kemudian tidak pernah disentuh. Maka ini adalah orang-orang yang dikeluhkan oleh Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang dikeluhkan oleh Rasulullah, maka dia terancam untuk kehilangan hak sebagai umat beliau SAW. Jadi naudzubillah min dzalik, karena kalau Rasulullah sudah mengeluhkan umatnya, orang yang dikeluhkan itu terancam untuk tidak tercatat sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang dikeluhkan oleh Rasulullah adalah orang yang kemudian membuat Al-Quran ini menjadi sesuatu yang tidak dipedulikan. Tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang sudah bergaul dengan Al-Quran, tetapi disebutkan di surah Al-Baqarah, di surah Ali Imran ayat yang ke-138 ini sebagai orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai bayan, sekedar sumber informasi. Dia membaca Al-Quran, tetapi dia membaca bukan dengan keimanan yang penuh. Dia membaca sekedar ingin tahu. Dia membaca sekedar kemudian ingin menemukan informasi-informasi yang ada di sana.
Maka Allah menyebut orang seperti ini sebagai manusia secara umum. Hadza bayanun linnas, inilah Quran ini menjadi keterangan-keterangan, informasi-informasi bagi manusia secara umum, baik itu mukmin maupun kafir, muslim atau bukan muslim. Para orientalis itu, orient itu artinya timur, oriental ketimuran. Orientalis orang-orang yang kemudian belajar tentang hal-hal yang bersifat ketimuran. Biasanya orientalis orang barat apa orang timur? Orang barat. Makanya orang barat yang belajar ketimuran, ini disebut orientalis. Mereka tidak beragama Islam, tetapi mereka ketika sudah menekuni Al-Quran, mereka luar biasa di dalam menjadikannya sebagai sumber-sumber informasi. Ada sampai-sampai bukan hanya Al-Quran ya, hadis gitu ya, itu disusun ensiklopedi kata-kata dalam hadis, dari huruf alif sampai huruf ya. Kata apapun gitu ya, itu dientrikan kayak kamus. Kemudian di bawah setiap entry kata itu disebutkan hadis apa yang mengandung kata tersebut. Ini indeks hadis. Siapa yang bikin? Kelompok orientalis yang semuanya tidak beragama Islam. Jadi mereka menjadikannya sebagai sumber ilmu, sumber keterangan, sumber informasi, tetapi tidak mengimaninya. Hanya menjadikannya sebagai keterangan. Atau kalau kemudian yang lebih rendah tingkatannya tidak sebersemangat itu menjadikannya sebagai sumber ilmu, bisa juga kemudian dia dibuka gitu ya. Oh ya ngerti, dulu ada orang namanya Fir'aun. Oh ya paham, dulu ada orang namanya Musa. Oh dulu di masa Kanjeng Nabi Nuh itu ada banjir. Oh dulu Nabi Ibrahim itu pernah dibakar, tapi tidak apa-apa. Hanya sekedar keterangan-keterangan. Permisalan orang semacam ini seperti nyun sewu, kalau bapak ibu dan rekan-rekan semuanya misalnya pergi satu tempat wisata begitu ya, pergi ke Bali katakanlah, datang ke airport Ngurah Rai, mendarat lalu pergi ke hotel, langsung ke hotel. Di hotel kemudian seharian itu nggak keluar hotel, tapi di dalam hotel sudah disediakan buklet pariwisata. Buklet pariwisata itu dibuka, dilihat keterangan di situ. Oh ada Pantai Kute, oh ada daerah namanya Bedugul, oh ada namanya Istana Tampak Siring, oh ada namanya satu wilayah yang kemudian sangat indah dan menjadi pusat kebudayaan namanya Ubud. Oh ada kemudian bukit yang sangat luar biasa, di sana ada desa di mana orang tidak dimakamkan tapi ditaruh di bawah pohon namanya daerah Trunyan. Tapi tidak pernah keluar dari kamar hotel. Dia seharian cuma berada di dalam kamar hotel membaca keterangan-keterangan itu. Maka dia kemudian menjadikannya sebagai sumber informasi semata-mata. Tingkatan selanjutnya yang selamat. Nah kalau ini dipertanyakan selamat atau tidak, tingkatan selanjutnya adalah tingkatan orang yang selamat. Tingkatan orang yang selamat ini dimulai dengan orang-orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Kalau menjadikan sebagai petunjuk, apa yang dilakukan orang yang berada di kamar hotel tadi? Keluar dari hotel, bawa bukletnya, kemudian buka itu, mengikuti perjalanannya, dia perhatikan tanda-tanda yang sudah diperingatkan, dia lihat petanya, dia ikuti denahnya, dia kemudian berjalan terus sesuai dengan panduan yang dia dapatkan di buku itu. Kalau ada yang harus berhenti maka dia berhenti, kalau ada yang harus jalan dia jalan. Kalau ada yang kemudian dilarang masuk, dia tidak masuk. Kalau ada yang kemudian disuruh dan dianjurkan untuk didatangi, dia datangi. Terus begitu, kalau ada yang boleh dibeli, dia beli gitu ya. Kalau ada yang disarankan tidak usah dibeli, dia tidak usah dibeli. Ini orang yang menjadikan Al-Quran itu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Maka dia kemudian keluar dari sekedar membaca. Dia menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk kehidupannya. Bagaimana caranya bermuamalah, bagaimana caranya kemudian bertetangga, bagaimana caranya kemudian berdagang, bagaimana caranya bekerja, bagaimana caranya menikah, bagaimana caranya bercerai, na'udzubillah, bagaimana caranya kemudian melakukan segala macam aktivitas kehidupannya, bagaimana berperjalanan, bagaimana berhutang, bagaimana membayar hutang, bagaimana menagih hutang. Semua aturan itu ditata oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, dan orang yang menjadikannya sebagai hudan, petunjuk, hidup dengan cara sesuai yang diarahkan oleh petunjuk itu. Ini adalah orang yang kemudian selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang ketiga, tingkatannya adalah wa mau'izatan lil muttaqin, dan orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai mau'izah. Orang-orang yang menjadikan Al-Qur'an ini sebagai satu nasihat. Nah, kalau ini sudah bentuknya bukan buklet lagi di dalam hotel itu, tapi sudah kemudian dia di sana punya saudara, begitu ya, di Bali punya saudara, dijadikan saudara gitu ya. Kemudian bersama saudaranya ini dia keliling Bali. Nah, setiap ada sesuatu yang kemudian dihadapi, dia konsultasinya sama saudaranya ini gitu ya. Dia kemudian sampai pada kalau curhat juga ke saudaranya ini. Kalau dia kemudian berkeluh kesah kepada saudaranya ini, kalau dia kemudian mau mengambil semangat juga kepada saudaranya ini, dia mempercayakan rahasia-rahasia hatinya kepada saudaranya ini, maka Al-Quran ini menjadi mau'izah, menjadi penasihat, menjadi teman curhat, menjadi kawan akrab, menjadi inspirasi, menjadi tempat di mana kemudian seperti disebutkan oleh ayat ini, man thabbitu bihi fuadak, yang dengan Al-Quran ini kami hendak meneguhkan hatimu, bukan sekedar menjadikannya sebagai sebuah cerita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah yang dihadapi oleh orang-orang mulia di dalam Al-Quran itu bisa kemudian menjadi modeling bagi kita untuk menjalani kehidupan dan bisa meraih kemuliaan. Contoh, bagi kaum wanita, Al-Quran ini adalah Al-Quran yang sangat istimewa bagi kaum wanita. Juga kehidupan Rasulullah dan keluarga beliau yang dinaungi oleh nilai-nilai Al-Quran itu menjadi istimewa, karena Rasulullah menyebutkan wanita-wanita terbaik itu, kata beliau, ada 4. Satu, wanita paling mulia di muka bumi itu ada 4. Satu adalah Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Yang kedua adalah Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad, putri Nabi SAW. Lalu Al-Quran memberikan kepada kita tambahan kisah tentang wanita yang juga tidak kalah mulia, yang oleh para ulama kemudian disebutkan kemuliaannya secara khusus, yaitu adalah Hajar, istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pada 5 wanita ini saja Allah sudah menghadirkan inspirasi yang berjuta-juta. Maksudnya apa? Keadaan mereka berlima ini saja itu berbeda-beda. Satu, kita ambil contoh misalnya Khadijah. Khadijah itu wanita mulia, solihah, suaminya juga mulia dan soleh. Jadi kalau Anda menjadi seorang istri solehah dari seorang suami yang soleh, maka Anda bisa menjadi mulia dengan cara yang dilakukan oleh siapa? Ikuti inspirasi-inspirasi yang ditebarkan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Suami soleh, istri solehah, dua-duanya mencapai kemuliaan. Dan kehidupan mereka berkecukupan. Ini kehidupan Muhammad dengan Khadijah. Karena Khadijah berasal dari keluarga yang sangat kaya raya dan bangsawan di kalangan Quraisy, dan itu menjadi salah satu penopang bagi kehidupan mereka karena usaha mereka terus berkembang sampai ketika Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul dan seterusnya. Yang merasa punya kekayaan, suaminya soleh, istrinya solihah, berkekayaan, bisa jadi mulia seperti yang dilakukan oleh Khadijah dengan mendukung perjuangan suami dengan sangat baik. Ini yang dilakukan oleh Khadijah. Yang kedua, suaminya soleh, istrinya solehah, tapi hidupnya pas-pasan, sempit, tidak selapang Muhammad dan Khadijah. Ini adalah yang dipraktekkan oleh Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah binti Muhammad. Ini putri Nabi. Kata Umar bin Khattab, Nabi yang lebih mulia dari para raja, para Kisra, para kaisar, tapi kehidupannya lebih memprihatinkan daripada kehidupan putrinya ini, lebih memprihatinkan daripada kehidupan budaknya para raja dan kaisar itu. Karena rumah tangga Ali bin Abi Thalib ini rumah tangga yang mungkin memang didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi contoh bagi kita bahwa dalam keterbatasan secara materi seberapapun itu sangat bisa meraih kemuliaan. Ali radhiyallahu anhu ini pekerjaan sehari-harinya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, diriwayatkan adalah kuli penimba air, yang kemudian upahnya itu sehari adalah segenggam kurma. Upah seharinya itu segenggam kurma.
Ketika Ali radhiyallahu anhu menikah dengan Fatimah, maka dia mendapatkan hadiah dari beberapa kawannya berupa beberapa macam barang. Di antaranya adalah alat-alat rumah tangga dan bahkan rumah. Jadi dikado rumah oleh seorang sahabat Ansor. Jadi orang Ansor itu kalau ngado memang tidak tanggung-tanggung begitu ya. Kadonya apa? Wadah kecil gitu, ternyata kunci pintu rumah. Nah, tetapi begitu hari pertama Ali dan Fatimah menikah itu, Kanjeng Nabi SAW itu sudah mengaudit harta mereka. Dilakukan audit internal, istilah kerennya begitu ya. Diperiksa sama Nabi. Loh Ali, setahu saya kamu itu fakir begitu ya. Ya, menantunya kan begitu. Saya tahu keadaan kamu ini bukan orang kaya. Kok kamu bisa punya rumah, punya perabot, punya macam-macam ini dari mana? Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sesungguhnya ini adalah sedekah dari kawan-kawanku. Nah, karena Ali mengatakan sedekah dari kawan-kawanku, Rasulullah segera kemudian menyebutkan dan mengingatkan hukum yang melekat pada keluarga Nabi. Apa itu? Dilarang menerima sedekah. Jadi keluarga Nabi SAW itu dilarang menerima sedekah dalam segala bentuknya. Itulah yang dulu ketika Salman Al-Farisi hendak masuk Islam, dia menguji Nabi dengan cara apa? Dia satu hari menyerahkan kepada Nabi, ya Nabi, ini saya sedekahkan kurma untuk engkau. Ternyata Nabi mempersilahkan para sahabat makan, tapi beliau sendiri tidak makan. Hari berikutnya kemudian dia mengatakan, ini ya Nabi, kalau kemarin sedekah, yang ini hadiah sajalah. Nah, ternyata ketika disebutkan sebagai hadiah, Rasulullah makan. Nah, keluarga Nabi itu dilarang menerima sedekah. Maka sekarang kalau ada keturunan Nabi tapi kok menerima sedekah gitu ya, ini dipertanyakan nasabnya begitu. Tidak mungkin keluarga Nabi menerima sedekah. Siapa yang dimaksud keluarga Nabi? Dalam Al-Quran disebutkan kata ahli bait. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang disebut ahli bait adalah satu, istri-istri Rasulullah, dua, keluarga Aqil bin Abi Thalib, tiga, keluarga Ja'far bin Abi Thalib, keempat, keluarga Ali bin Abi Thalib, yang kelima, keluarga Abbas bin Abdul Muthalib. Ini adalah yang disebut sebagai ahli bait sampai kini keturunannya. Ini hukumnya kena hukum dilarang menerima sedekah. Tidak boleh menerima sedekah. Nah, maka Rasulullah langsung mengaudit dan kemudian mengatakan kepada Ali, kembalikan semua sedekah itu, hai Ali, sesungguhnya keluarga Nabi dilarang menerima sedekah. Maka Ali mengembalikan semuanya. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, tapi kalau rumah bagaimana? Saya kan pengantin baru, masa harus serumah dengan mertua begitu. Maka kemudian rumah itu diizinkan untuk diambil oleh Rasulullah dengan cara apa? Utang KPR. Jadi di hari pertama menikah itu Ali bin Abi Thalib langsung kemudian kejatuhan utang yang sangat banyak, yaitu utang rumah yang harus dikembalikan dengan cara mencicil. Jadi wafillah, Ali bin Abi Thalib itu menikah diawali bukan dari nol, tapi dari minus. Jadi langsung punya utang gitu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan riwayat tentang rumah tangga Ali dan Fatimah ini, beberapa curhatnya antar mereka suami istri ini sama sekali tidak seperti Rasulullah dan Aisyah yang romantis, itu enggak. Tapi satu hari misalnya Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada istrinya, aku wahai istriku baru saja menimba air sampai kemudian pundakku ini nyaris patah, punggungku itu nyaris tertekuk begitu. Nah, Fatimah radhiyallahu anha menjawab dengan kata-kata, dan aku wahai suamiku demi Allah seharian menggiling gandum sampai tanganku semuanya pecah-pecah dan melepuh. Jadi putri Nabi yang sangat mulia, Fatimah gitu ya, itu dalam rumah tangganya begitu prihatinnya sampai kemudian giling gandum sendiri dan tangan beliau pecah-pecah. Maka kemudian Fatimah meminta kepada Rasulullah SAW agar diberikan pembantu. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau datangi malam-malam dengan menangis dan beliau mengatakan kepada putri beliau sekaligus suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib. Kemudian beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kalian yang lebih baik daripada punya pembantu. Apa itu? Kalimat Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali. Maka dengan itu, jadi ini zikir yang lebih baik daripada punya pembantu. Kalau nggak punya pembantu banyak-banyak zikir ini Bu. Ini lebih baik daripada punya pembantu. Sampai saking lebih baiknya di antara karomah Fatimah radhiyallahu anha adalah bahwa satu hari butir-butir gandum yang dia giling itu ikut bertasbih, bertahmid,
dan kemudian bertakbir bersamanya. Jadi sampai kemudian para sahabat itu mendengar dari rumah Fatimah ada tasbih, tahmid dan takbir yang bukan berasal dari suara manusia, melainkan suara dari butir-butir gandum yang beliau giling. Nah, ini artinya apa? Menjadi miskin asal salihah, suaminya salah juga bisa menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Ini contoh kedua. Contoh ketiga, misalnya kita bisa menemukan kisah bahwa kalau Fatimah dengan Ali, Muhammad dengan Khadijah itu kan suaminya satu dan tidak punya partner, tidak punya mitra. Kalau Hajar itu suaminya satu, namanya Ibrahim, tapi dia punya partner, istri yang lain namanya Sarah, gitu ya. Jadi kalau yang tadi itu kemudian bisa memperoleh kemuliaan dengan jalan dua-duanya beristri satu, begitu ya. Ini suaminya soleh, istrinya solehah dan solehah, begitu. Itu juga ternyata bisa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, sebagaimana dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang luar biasa. Kenapa? Ketika Ibrahim diperintahkan untuk meninggalkan istri dan putranya, yaitu Ismail yang masih menyusu dan masih bayi, di lembah Bakah, di lembah yang tidak bertuan, tidak bertanaman, di dekat Ka'bah yang mulia, yang di sana tidak ada orang yang bisa dimintai tolong, tidak ada tetumbuhan, tidak ada hewan-hewan yang kemudian bisa dimakan, hanya ada pasir, batu, tandus kering, gersang, mataharinya sangat terik dan nyaris tidak ada air dan harapan hidup. Ketika akan ditinggalkan di sana, ternyata Hajar ridha dan mengatakan kepada suaminya, meskipun tanya tiga kali berturut-turut tidak dijawab, kenapa kau tinggalkan kami, hai Ibrahim? Justru Ibrahim kemudian berbalik ketika Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Lalu kemudian ketika Ibrahim berbalik, iya, dia menatap wajah istrinya, dia genggam lengan Hajar, lalu dikatakan oleh Ibrahim, iya, ini perintah Allah. Bagaimana pendapatmu kalau ini perintah Allah? Lalu Hajar itu kemudian menepiskan tangan suaminya dan mengatakan kepada sang suami, demi Allah, tinggalkan kami. Jika ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan kalimatnya Hajar ini, demi Allah, kalau ini perintah Allah, maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ini kalimat yang luar biasa agung. Ini kalimat yang luar biasa indah. Karena kita membayangkan dalam diri seorang Hajar akan muncul berbagai macam perasaan. Takut. Gimana tidak takut? Istri, wanita, baru saja melahirkan, masih lemah, Ismailnya masih bayi, ditinggalkan bersama bayinya di sebuah lembah, tidak ada penjaga, tidak ada pelindung, tidak ada apa-apa di situ. Yang ada hanya batu-batu dan pasir yang sangat tandus dan kering membakar. Takut, gelisah, cemas, resah, kecewa sama suaminya, sedih, atau bahkan kemudian juga dia bisa saja dijangkiti oleh penyakit cemburu, oleh rasa cemburu yang luar biasa. Maka kadang-kadang kita membayangkan kalau kita yang jadi Hajar, mungkin kalimatnya bukan, kalau ini perintah Allah maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami, tapi bisa jadi kalimatnya berbunyi, oh jadi kami ditinggalkan biar mati kelaparan di sini, kamu mau senang-senang sama istrimu yang satu itu, yang di Palestina itu. Tapi subhanallah, Allah jaga Hajar lisannya yang suci dari mengucapkan itu, sehingga Hajar mengucapkan kalimat, kalau ini perintah Allah maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Dan kita membayangkan ibu-ibu yang dirahmati Allah, bapak-bapak yang disayang Allah, bahwa andai kalimatnya bukan ini, kita tidak akan ketemu dengan sumur Zam-Zam, kita tidak akan ketemu dengan sa'i antara Safa dan Marwah, kita tidak akan ketemu dengan lempar jumroh di Aqabah, kita tidak akan kemudian membaca di dalam salawat kita, tahiyat kita tadi, kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Kenapa? Karena semua ritual ibadah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah pengingat yang penting, sebagai sebuah prasasti yang abadi tentang proklamasi iman yang luar biasa yang disebutkan oleh Hajar dengan kata-kata, jika ini perintah Allah maka sekali-kali Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Itu juga bisa mulia. Yang selanjutnya, yang keempat, namanya Asiyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Suaminya ini lelaki paling durjana, paling jahat, paling buas, paling bengis, paling sombong di muka bumi, sampai mengaku Tuhan dan melakukan berbagai macam kezaliman, pembunuhan, kerusakan.
Ternyata di balik lelaki yang sangat durjana dan diabadikan kejahatannya oleh Al-Quran ini, duduk seorang wanita yang kemudian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bernama Asiyah. Maka ini gambaran juga tidak ada alasan sebenarnya bagi wanita yang kemudian mengatakan swarga nunut roko katut. Tidak, di dalam Islam yang namanya istri, bahkan ketika suaminya suami paling durjana sekalipun, dia bisa meraih kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah, seperti yang diterima oleh Asiyah binti Muzahim. Dia berdoa kepada Allah, Rabbi banili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, di dunia aku tidak merasakan rumah tangga yang damai. Di dunia aku tidak merasakan kasih sayang dan cinta seorang suami yang baik. Di dunia aku tidak merasakan sebuah keutuhan berumah tangga. Maka bangunkan untukku ya Allah di surga nanti sebuah rumah di dekat Engkau di sisimu. Jadi kata Asiyah, bangunkan saja untukku bukan rumah di dunia, tapi istana di surga, sebuah rumah yang dekat Engkau ya Allah di surga nanti. Artinya apa? Model yang keempat tentang wanita ini untuk menjadi inspirasi kita. Bahkan ketika pasangan pun sangat tidak kondusif untuk menjadi imam di dalam kebaikan, wanita ini pun bisa menjadi seorang yang paling mulia di sisi Allah. Yang kelima, kadang-kadang jalan pernikahan itu tidak mudah untuk didapatkan. Kita selalu berharap yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang misalnya kehidupan rumah tangga dan kehidupan pernikahan. Tetapi yang kelima ini menjadi contoh bagi kita. Bahkan hatta pun, seandainya pun tidak menikah sepanjang hidupnya, ada wanita yang kemudian bisa menjadi sangat mulia di sisi Allah, yang namanya Maryam. Jadi model wanita lengkap di dalam Al-Quran. Apa saja tadi? Bisa dari Khadijah, bisa Fatimah, bisa Asiyah, bisa Maryam, bisa Hajar. Ini semuanya bisa menjadi modeling betapa kemudian kemuliaan itu tidak terbatasi oleh situasi yang di luar kita, kecuali kalau kita sendiri memang tidak menghendaki mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Dengan upaya-upaya yang sangat baik, niat yang suci dari masing-masing pribadi, dia bisa menjadi pribadi yang sangat mulia di sisi Allah. Itu baru wanita. Yang laki-laki, demikian pula yang laki-laki. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran diberikan contoh-contoh tentang orang laki-laki. Model sebagai apapun, profesi apapun, keadaannya bagaimanapun. Mau jadi orang kaya, dalam Al-Quran ada model orang kaya? Ada, tinggal milih. Mau model seperti Qarun, apa model seperti Sulaiman. Kalau Qarun, dia mengatakan dengan sombong bahwa harta itu berasal dari ikhtiar tangannya semata, tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tenggelam di dalam bumi. Kalau kemudian mau jadi Sulaiman, maka dia mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini karunia semua dari Allah untuk menguji aku siapa di antara hambanya itu, apakah aku ini akan bersyukur ataukah aku akan kufur. Mau jadi raja dan berkuasa, mau jadi pejabat, mau jadi pemimpin, boleh pilih. Ada Fir'aun, ada juga Dzulqarnain misalnya. Fir'aun yang sombong, yang kemudian ditenggelamkan di Laut Merah. Dzulqarnain yang begitu agung dengan amal-amalnya, mengembara ke seluruh penjuru bumi, melakukan penaklukan-penaklukan dan membawakan rahmat Allah dengan dakwah, dengan berbagai macam hal, bahkan melindungi manusia dari kerusakan yang ditimbulkan oleh Ya'juj dan Ma'juj. Mau jadi orang miskin? Ada contohnya, namanya Nabi Ayyub alaihissalam. Jadi kalau ada orang mengeluh miskin, miskin mana sama Nabi Ayyub? Kalau miskin, biasanya miskin itu biasanya lu henteng gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin namanya urip itu wang sinawang begitu ya. Tetapi baru saja kaya tiba-tiba jatuh miskin, itu lebih berat. Maka Rasulullah mengatakan kasihanilah 3 orang. Siapa itu? Orang terhormat yang tiba-tiba terkena fitnah, orang kaya yang jatuh miskin, dan seorang pemimpin yang jatuh dari kekuasaannya. Itu orang-orang yang perlu dikasihani.
Satu, orang mulia yang kena fitnah. Misalnya ada orang ahli ibadah, tiba-tiba kemudian naudzubillah min dzalik, ada isu dia melakukan hal yang sangat tercela. Ini orang yang kemudian harus dikuatkan, orang yang harus dihibur, orang yang harus didatangi, bukan dilecehkan. Apalagi kalau yang dilakukan itu bukan hal yang haram. Hanya karena cerai saja misalnya, dulu menasihati orang, disuruh rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, ternyata cerai juga. Ketika orang sedang dalam masalah seperti ini, maka seorang mukmin seharusnya kemudian justru memberikan kasih sayang dan support kepada orang-orang yang sedemikian. Dia sedang jatuh ke dalam hal yang menjadi fitnah bagi dirinya. Hatta itu halal, apalagi juga kemudian hal-hal yang misalnya dia melakukan hal yang haram, dosa. Kita tidak boleh membantu setan pada saudara kita. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana caranya membantu setan terhadap saudara kita? Yaitu ketika saudaramu jatuh ke dalam satu kemaksiatan, kamu lalu kemudian menjauhinya, tidak mau bertegur sapa dengannya, dan kamu kemudian membuat dia merasa putus asa dari ampunan Allah. Itu namanya membantu setan. Dua, orang yang kemudian habis kaya lalu jatuh miskin. Ini orang yang perlu dikasihani. Ramadan kemarin ada contohnya ya di TV ya Bu ya. Namanya Pak Jalal. Di para pencari Tuhan itu ya, ada kisah tentang Pak Jalal, orang kaya yang jatuh miskin. Ini orang yang harus disayang. Yang ketiga adalah orang yang kemudian dulu berkuasa, tiba-tiba jatuh dari kekuasaannya. Ini orang yang harus dikasihani. Ini orang yang harus dikuatkan, karena mereka mengalami shock, mereka mengalami keterguncangan secara mental yang harus didampingi, kalau tidak berbahaya. Nah, pada Ayub ini yang terjadi, baru saja kaya, makmur, anaknya banyak, soleh-soleh, penghafal Quran. Kalau sekarang ya, kalau zaman itu ya anaknya soleh, baik, berakhlak mulia, begitu ya, luar biasa gambarannya. Tiba-tiba saja kemudian jatuh miskin. Semua ladangnya hancur, semua ternaknya mati, anaknya meninggal satu demi satu karena sakit, kemudian dia sendiri kemudian diserang oleh penyakit yang luar biasa. Jadi penyakitnya itu gatal-gatal, dan ketika kemudian Nabi Ayub ini merasa gatal, dia garuk-garuk, gatalnya itu ternyata terkelupas kulit dan dagingnya sehingga tampak tulang-tulangnya. Saking parahnya sakit beliau ini. Kemudian beliau bersin, dan ketika beliau bersin yang keluar adalah bukan udara lagi, tapi darah. Kemudian beliau terbaring sakit, dan seluruh anggota badannya itu melepuh. Seluruh anggota badannya kemudian merasakan sakit yang luar biasa, sampai beliau mengatakan kepada Allah, ya Rabbi, sisakan untukku hati dan lisanku untuk tetap berzikir kepadamu. Maka ada model orang yang sakit dan miskin di dalam Al-Quran, dan itu pun tetap mulia. Ada orang lagi yang kemudian seperti apa lagi? Di dalam Al-Quran semua model manusia sudah diberikan penjelasan oleh Allah secara luar biasa. Maka ini digunakan untuk meneguhkan, menguatkan hati kita dalam menghadapi semua kehidupan. Kita belajar kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat nanti juga dalam rangka meneguhkan, menguatkan hati kita dalam menghadapi kehidupan. Karena apa yang mungkin kita alami bisa jadi tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Jangankan kita, Nabi SAW saja itu ketika kemudian menghadapi berbagai macam kesulitan di dalam dakwahnya, Allah itu melecut beliau, mencambuk hati beliau untuk teguh, untuk tegar. Dengan apa? Dengan kisah-kisah para nabi sebelumnya. Dalam riwayat disebutkan ketika sudah 13 tahun berdakwah di Makkah, beliau itu merasa sangat berat sekali karena seolah-olah orang yang mau beriman tidak bertambah-tambah, sementara orang-orang kafir dalam menyiksa semakin bengis dan semakin keras. Sudah 13 tahun berdakwah, pengikutnya masih bisa dihitung dengan mudah. Maka Rasulullah merasa sangat berat untuk berdakwah ketika itu. Tapi tiba-tiba saja Allah kemudian menurunkan Al-Quran Al-Karim surah Nuh. Apa isi surah Nuh? Isinya curhatnya Nabi Nuh. Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharan. Ya Allah, kaumku itu sudah kuseru siang dan malam dengan berbagai macam cara, sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Ku adakan pengajian maupun ku datangi satu-satu. Ku adakan pendekatan secara massal maupun secara personal. Semua cara sudah ku tempuh dengan berbagai macam metode, dengan berbagai macam siasat, dengan berbagai macam kata-kata. Sudah dicoba sama Nabi Nuh. Selama berapa lama Nabi Nuh berdakwah? Jadi Nabi Nuh itu diangkat menjadi Nabi pada umur 400 tahun. Karena umur orang masa itu memang panjang-panjang gitu ya.
Dan beliau wafat pada usia sekitar 950 tahun. Maka beliau berdakwah itu 550 tahun. Kalau katakanlah kita andaikan itu kan sebelum banjir ya, dan Nabi Nuh masih hidup sesudah banjir gitu. Itu 100 tahun sebelumnya gitu. Kira-kira ya sudah 400 sampai 500 tahun berdakwah. Rasulullah yang kemudian diturunkan kepadanya surah Nuh, beliau baru berdakwah 13 tahun, tiba-tiba Allah mengatakan Nabi Nuh saja dakwah 500 tahun gitu. Coba rasanya bagaimana gitu? Ya Allah, lah kok mau dibandingkan sama Nuh yang 500 tahun? Saya baru 13 tahun. Maka dalam satu kesempatan beliau itu mengatakan, saya batni Hudun wa akhwatuha. Saya batni, membuat saya beruban. Apa yang membuat beliau beruban? Hudun, surah Hud wa akhwatuha, dan saudari-saudarinya. Di surah Hud, surah Nuh, surah apalagi yang berupa kisah-kisah para rasul gitu ya. Itu kata beliau membuat saya beruban. Kenapa? Bayangkan saja ketika merasa lelah, tiba-tiba saja kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kisah yang kemudian kisah itu mengatakan kepada beliau seakan-akan Muhammad, kamu itu perjuangannya belum ada apa-apanya dibandingkan nabi-nabi yang dulu. Ayo berjuang lebih keras, ayo berjuang lebih keras, ayo kamu bisa gitu. Seakan-akan demikian. Dan kita juga belajar kemudian nabi yang paling banyak disebut namanya dalam Al-Quranul Karim adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nabi Musa ini kenapa dijadikan model oleh Allah untuk memperlecut hati Muhammad untuk semakin beliau bersemangat? Karena Nabi Musa ini kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, tugasnya tidak kalah ringan, tidak kalah berat maksudnya. Yang dihadapi juga Fir'aun gitu. Tapi modalnya untuk berdakwah itu dibandingkan dengan Nabi Muhammad itu jauh lebih terbatas. Kami sudah pernah jelaskan beberapa waktu yang lalu, kalau Nabi Muhammad itu lisannya fasih. Kalau Nabi Musa celat, ngomong aja nggak jelas. Sampai Musa mengatakan, memangnya Tuhanmu nggak punya orang lain buat diutus? Ini ngomong aja susah kok jadi rasul gitu. Dua, Nabi Muhammad track recordnya bersih. Maksudnya beliau dilihat ke belakang itu nggak ada riwayat kriminalnya kan, Nabi Muhammad itu nggak ada sama sekali. Beliau itu al-amin, orang terpercaya, bohong aja nggak pernah, dusta aja nggak, sama sekali tidak dilakukan. Amanah orangnya, terpercaya di mana-mana, bisnis pun profesional. Kalau janji pegang teguh, bayar utang luar biasa begitu ya. Dengan anak yatim, fakir miskin begitu dermawannya, itu beliau lakukan semuanya. Nah, ketika beliau menyerukan kebenaran, kira-kira kan ya lebih terpercaya begitu ya, daripada orang yang ebrek-ewek begitu, daripada orang yang tidak jelas. Karena beliau orang yang sangat terpercaya. Bandingkan dengan Musa. Musa pergi dari Mesir dalam keadaan baru saja bunuh orang. Kalau misalnya kita ini kejahatannya di Kalimantan diutus dakwah ke Jogja, is okay. Tapi kalau kejahatannya di Jogja, naudzubillah, kemudian diutus dakwah juga ke Jogja, kira-kira orang kan mengatakan, oh ini pembunuh yang dulu lari itu. Ini sekarang kok datang-datang ke sini kok ngaku jadi utusan Tuhan gitu. Itu yang dialami oleh Nabiullah Musa. Tiga, hubungan dengan musuh. Nabi Muhammad tidak punya hutang budi kepada para sahabat, para musuh, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf dan sebagainya. Sementara Musa punya hutang budi kepada keluarga Fir'aun, yang itu disebut-sebut, kamu dulu kalau nggak dirawat keluarga kami waktu kecil sudah mati sekarang. Kok berani-beraninya sekarang kemudian mendakwahi kami, menyalah-nyalahkan kami, mencela kami gitu. Empat, Nabi Muhammad punya sahabat-sahabat yang rela mati untuk beliau. Sementara Nabi Musa, Bani Israel ini adalah orang yang kalau dipimpin paling bandel sedunia. Diperintah tidak mau taat, diarahkan tidak mau mengikuti, diberi karunia tidak mau bersyukur, sudah diberikan hal-hal yang baik minta lebih gitu. Semuanya makan hati orang-orang yang dipimpin Musa ini. Sehingga Rasulullah itu kalau kemudian di dalam dakwah dia disakiti, beliau senantiasa mengatakan, semoga Allah menyayangi saudaraku Musa, karena sesungguhnya dia disakiti lebih parah daripada ini. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita mempelajari sirah untuk meneguhkan hati kita. Yang keenam, apa gunanya mempelajari sirah nabawiyah? Adalah untuk memahami jalan dakwah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita ini kemudian amat sangat suka berdakwah, karena dakwah ini salah satu amal yang sangat utama.
Kata Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu, aku tidak melihat pangkat yang lebih tinggi bagi manusia setelah kenabian daripada dai. Jadi pangkat paling tinggi bagi manusia setelah nabi, ya di bawah nabi sedikit gitu kata beliau, itu adalah dai. Itu pangkat tertinggi di sisi Allah. Maka kita suka berdakwah, dan dalam berdakwah itu kemudian kita ingin mengikuti teladan Rasulullah SAW. Surah Yusuf, surah ke-12 ayat 108, Allah mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Qul, katakanlah hai Muhammad, hadhihi, inilah, sabili, jalanku, ad'u, aku berdakwah, menyeru, ilallahi, menuju ke jalan Allah, ala basiratin, di atas bukti-bukti yang nyata, di atas ilmu yang mendalam, di atas pengetahuan yang luas, di atas dasar yang kemudian punya dalil. Ana, siapa? Aku. Ana itu artinya aku. Jadi kalau di Bu, namanya siapa Bu? Gitu. Sedang berhaji gitu ya. Mas Muki. Ya Bu, namanya siapa Bu? Ana. Iya, maksudnya Ibu. Ana. Iya, Anda. Ana gitu. Karena artinya aku. Ana, aku, waman, dan orang-orang ittaba'ani, yang mengikutiku. Wa subhanallahi, dan maha sucilah Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini adalah ayat tentang penegasan manhaj dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah mengatakan, katakan hai Muhammad, hadhihi sabili, inilah jalanku. Jalannya siapa? Jalan Rasulullah. Jalan dakwah itu adalah jalan Rasulullah. Jalan dakwah itu adalah jalan yang kemudian ditegakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad'u, aku berdakwah, ilallahi, menuju jalan Allah, ala basiratin, di atas ilmu yang mendalam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita memperhatikan dengan sangat agung mukjizat para nabi sebelum Rasulullah SAW adalah mukjizat yang pada umumnya itu membelalakkan mata. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempar. Nabi Musa tongkatnya jadi ular, tangannya bercahaya, dan tongkat itu bisa membelah lautan. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit kusta, bisa membuat melihat kembali orang yang buta, bisa kemudian menghidupkan kembali biidznillah atas izin Allah orang yang mati. Kemudian apa lagi? Nabi Sulaiman bisa ngomong sama binatang, bisa mengendarai angin seperti ayahnya juga Nabi Daud, dan lain sebagainya. Itu mukjizat-mukjizat yang kemudian membuat mata terbelalak. Tetapi kemudian kita melihat dalam sejarah dakwah, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, mukjizat-mukjizat yang membelalakkan mata itu yang agung dari sisi Allah dan bukanlah sihir, tetap saja oleh manusia didustakan sebagai sihir. Tetap saja oleh manusia ketika dia mengikat keimanan, maka ikatan keimanan itu menjadi rapuh. Bayangkan saja, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkat, mereka nyebrang sampai ke seberang. Begitu sampai di seberang, Nabi Musa pergi sebentar menemui, menghadap Allah untuk menerima perintahnya. Tiba-tiba Samiri bikin patung sapi, patung sapinya dibikin bisa bicara. Akhirnya Bani Israel yang semula hanya menyembah Allah percaya juga kepada, dalam tanda kutip, mukjizatnya Samiri itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menentukan untuk nabinya sallallahu alaihi wasallam itu adalah basirah, bukti-bukti ilmiah, sesuatu yang kemudian sangat di dalam mengajarkan Al-Qur'an ini berdasarkan ilmu. Di dalam mengajarkan agama Islam ini berdasarkan pada satu kemampuan berakal manusia. Sampai Rasulullah mengatakan, la dina liman la aqlalahu, tidak ada agama bagi manusia yang tidak punya akal. Karena agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini
Agama Islam yang paripurna ini kemudian dicerap dengan cara apa? Dengan cara akal dan nalar yang baik. Oleh sebab itu mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'anul Karim, kata-kata. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bagi bangsa Arab kata-kata itu sesuatu yang kemudian menjadi ukuran kecerdasan. Nabi itu ummi, gak bisa baca tulis. Sebagaimana pada umumnya orang cerdas bangsa Arab itu tidak bisa baca tulis. Karena justru orang Arab jahiliyah kalau pintar baca tulis itu dianggap bodoh. Kok bisa begitu? Apa logikanya? Jadi kita ini kan ukuran pintar itu berkembang ya. Dulu orang pintar itu kalau bisa baca tulis 50 tahun yang lalu. Sekarang orang pintar itu hanya bisa baca tulis saja atau melek komputer. Bisa baca tulis tapi nggak bisa mengoperasikan komputer, ngetiknya tetap pakai yang cetuk-cetuk gitu ya, jedeng gitu. Masih dianggap pintar? Ketinggalan. Pintar itu bukan cuma melek komputer tapi melek internet, melek sosial media, punya Twitter, punya Facebook gitu ya. Punya fanpage, punya blog, punya macam-macam. Bisa kuliah multimedia begitu. Itu baru pintar. Tapi di masa Rasulullah hadir, itu orang pintar itu ukurannya hafalan. Semakin kuat daya hafal seseorang, dia dianggap semakin pintar. Maka di kalangan bangsa Arab ketika itu ada orang-orang yang bisa menghafal sungsang syair-syair bahasa Arab sampai 40.000, 60.000 bait syair tanpa baca tulis. Itu pintar. Tapi kalau menghafal 20.000 bait masih ditambah baca tulis, itu bodoh gitu. Kenapa? Berarti hafalannya nggak kuat, masih harus dibantu pakai baca tulis. Jadi orang kalau bisa baca tulis di masa jahiliyah itu dianggap bodoh. Kenapa? Karena akalnya berarti tidak tajam, hafalannya tidak bagus, harus kemudian dibantu dengan baca tulis. Maka ada penyair jahiliyah namanya Zuhair bin Abi Salma, itu reputasinya jatuh gara-gara apa? Gara-gara dia ketahuan membaca dan menulis. Oh, ternyata dia bisa baca tulis, berarti bukan orang pintar. Aneh ya Al-Quran ya. Tapi memang demikian. Tapi Rasulullah hadir justru dengan ayat pertama itu Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan asma Rabbmu yang telah mencipta. Dan Islam ini ketika nanti tumbuh berubah menjadi sebuah peradaban yang luar biasa. Pertanyaannya, memangnya Allah gak bisa mewujudkan mukjizat-mukjizat yang membelalakan mata untuk Nabi Muhammad? Bisa. Meskipun satu hari ketika satu saat Rasulullah itu sedang berdakwah di Makkah, Abu Jahal itu mengatakan begini kepada Rasulullah, Muhammad, kalau kamu memang benar utusan Tuhan, saya minta sesuatu yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Kata Rasulullah, apa itu wahai Abu Hakam? Tolong ya, Makkah ini kan negaranya sempit, ada batu-batu di sana, gunung-gunung batu yang sangat tinggi yang melingkupi kotanya, sehingga kota kita ini sempit. Nah, kalau kamu memang utusan Tuhan, tolong singkirkan gunung-gunung batu itu ke arah lain. Biarkan kota Makkah ini lapang dan datar. Terus yang kedua, Muhammad, kita ini kan ya tanahnya gersang dan tandus begini. Tolong kamu minta kepada Tuhan agar di Makkah ini tumbuh pepohonan anggur, kurma, zaitun dan segala macam yang rindang-rindang agar sejuk. Kemudian mintalah Tuhan mengalirkan sungai di tengah kota Makkah ini. 3, kata Abu Jahal, tolong, kita ini kan miskin-miskin orangnya, orang Makkah ini. Coba mintakan ada hujan berupa emas dan perak turun dari langit. Nah Muhammad, kalau 3 itu kamu penuhi, saya mau beriman dan membelamu terdepan. Kata Abu Jahal, demikian. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala pada tuntutan Abu Jahal ini ketika Rasulullah sangat bersedih mendengarnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keajaiban-keajaiban seperti itu sudah pernah turun kepada kaum-kaum sebelum kalian, dan sebab mereka kemudian tetap mengingkarinya, mereka diadab dengan adab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sementara kata Allah hendak mengutus Muhammad ini sebagai rahmat bagi semesta alam, maka Allah tidak akan mengadab umat Muhammad itu di dunia. Allah menangguhkan azab mereka sampai di akhirat, sehingga Allah berkehendak agar umat ini beriman bukan dengan satu keajaiban-keajaiban yang kemudian bisa didustakan seperti sebelumnya, tapi dengan mengakal, dengan berakal, dengan berilmu, dengan mencerapnya. Kalau soal kemudian membuat keajaiban bisa, seperti yang kemudian jangankan membelah lautan. Kalau Nabi Musa membelah lautan ya, Nabi Muhammad itu membelah bulan. Wang syakatil qamar, kata Allah, bulan itu ketika ditunjuk oleh Rasulullah kemudian terbelah. Tetapi
Satu hari datanglah seorang wanita. Wanita ini punya penyakit. Dia mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya punya penyakit. Penyakit ini penyakit yang sangat memalukan, karena kalau saya kumat, itu kemudian saya, apa istilahnya gitu ya, kejang-kejang, kejat-kejat gitu ya. Kemudian tidak sadar, kemudian aurat saya terbuka, kata wanita ini. Jadi kalau saya kumat di depan umum itu langsung kemudian bebak, kejang-kejang, dan auratnya terbuka. Memalukan sekali ya Rasulullah. Tolong doakan kepada Allah agar saya sembuh. Nah, apa kata Nabi? Saya bisa mendoakanmu, Bu, supaya sembuh, tapi kamu juga bisa memilih untuk sabar. Kalau kamu sabar dapat surga. Pilih mana? Saya doakan sembuh, tapi surga belum tentu dapat, begitu ya. Atau kamu sabar, saya doakan pasti masuk surga. Kata wanita itu apa? Ya Rasulullah, kalau begitu saya pilih sabar dan masuk surga, tapi tolong didoakan supaya saya ini kalau pas kumat, ya jangan sampai terbuka auratnya gitu. Maka Rasulullah kemudian mendoakan ibu ini, ya kamu boleh bersabar atas sakitmu, dan insya Allah tidak akan terbuka auratmu ketika kumat. Artinya apa? Bisa didoakan sembuh, bisa. Seperti Nabi Isa menyembuhkan berbagai macam penyakit, itu bisa. Tetapi kemudian orang ini disuruh memilih, Rasulullah pilih sabar apa pilih sabar dapat surga, apa pilih sembuh, surganya belum tentu gitu. Nah, ini yang kemudian sangat mulia dari beliau. Ala basiratin, maka kemudian mukjizat ilmulah yang ditekankan di dalam dakwah kita. Artinya apa? Mengajarkan orang dengan pemahaman yang benar, mengajarkan orang tentang Al-Quran ini dengan ilmu yang sharih, ilmu yang sahih, ilmu yang jelas dan benar dari sisi Allah dan Rasulnya. Ana, siapa ana? Rasulullah, kiada, pemimpin, wa man tabani, dan orang-orang yang bersamaku. Maka di dalam dakwah ini, ayat ini mensyaratkan kepada kita, dakwah itu harus terorganisasi. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri seenaknya, tidak boleh sporadis waton hantam promo, tidak boleh kemudian seenaknya sendiri dalam melakukan dakwah itu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang beserta denganku. Artinya ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ada organisasi, seperti kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nidham yaghlibuhul batil binidham. Kebenaran yang tidak teratur, tidak tertata, tidak terpimpin, tidak terbimbing akan dikalahkan oleh kebatilan yang terpimpin dan terbimbing. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Kenapa disebutkan maha suci Allah? Jamaah yang memuliakan Allah, di dalam dakwah ini orang-orang kadang-kadang berkata-kata atau berbuat yang membuat justru Allah dicemarkan. Jangankan dengan hal yang buruk, kadang-kadang dengan hal yang baik saja dakwah itu bisa tercemar. Contoh, sahabat Rasulullah namanya Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal ini setiap hari apa, Bu? Ikut jamaah sholat bersama Nabi. Setelah selesai jamaah sholat bersama Nabi, dia itu terus lari pulang ke kampungnya, lalu ngimami sholat jamaah di kampungnya. Jadi itu dia tiap hari hadir sholat jamaah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah selesai sholat bersama Rasulullah, dia langsung memacu kudanya pergi ke kampungnya sendiri untuk menjadi imam. Boleh seperti ini? Boleh. Jadi kita ini sholat wajib lebih dari sekali itu boleh. Yang kedua dihukumi sunnah. Maka Anda misalnya sudah selesai sholat asar, ada orang datang ke masjid ini, Anda masih zikir di sini. Kemudian orang itu mau sholat kok sendirian, Anda boleh sedekah. Sedekah sholat dengan cara apa? Pak, daripada sholat sendiri, mari saya imami, Bapak jadi makmum saya. Itu adalah sesuatu hal yang dibolehkan. Kok sholat asarnya 2 kali, Mas? Tidak masalah. Saya misalnya kalau pergi ke satu tempat ngisi acara, biasanya sudah saya jamak dan saya qashar sesuai sunnahnya. Tapi kalau saya kemudian ada di situ ngisi, kemudian baru ngisi jamaah do sholat, kok saya ngisi juga sholat gitu, nanti malah jadi fitnah. Maka kemudian saya ikut sholat, meskipun sholat kedua itu tidak wajib bagi saya, karena saya sudah menjamak sholatnya tadi. Itu hanya menjadi keutamaan saja. Nah, Mu'ad bin Jabal ini satu hari didemo oleh rakyatnya. Kemudian mereka mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tidak mau lagi sholat. Loh, kenapa kok tidak mau sholat? Sholat itu melelahkan, memayahkan, dan membuat urusan kami terbengkalai. Kok bisa begitu? Iya, karena Mu'ad bin Jabal kalau ngimami kami suweb banget gitu, suratnya panjang-panjang gitu. Nah, Mu'ad bin Jabal dipanggil, hai Mu'ad, apakah kau ingin menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai fitnah? Kenapa kok imami mereka begitu panjang?
Mu'ad kaget, ya Rasulullah, nyuwun sewu nggih. Ini saya itu cuma mengikuti teladan panjenengan. Saya ikut sholat di Masjid Nabawi, panjenengan baca apa? Itu ketika saya pulang ke kampung saya jadi imam, itu yang saya baca. Masa saya jadi salah gara-gara itu? Rasulullah lalu tersenyum dan mengatakan, iya Mu'ad, tetapi makmummu berbeda dengan makmum saya. Makmum saya diimami panjang-panjang tidak masalah. Kenapa? Para sahabat yang tinggal di sekitar Masjid Nabawi di sisi Rasulullah ini orang-orang yang kemudian sudah tertempa di dalam Islam begitu lama dan mereka sudah kuat untuk sholat meskipun lama. Tapi makmumnya Mu'ad bin Jabal ini baru saja masuk Islam. Kata mereka, ciloko, sholatnya jengkang-jengking, marai kesel, suwe banget menah lengatek gitu, lama sekali berdirinya. Nah ini yang kemudian menjadi fitnah. Maka wa subhanallah, seorang yang berdakwah harus banyak-banyak mentasbihkan Allah. Jangan-jangan karena dia mengucapkan sesuatu justru orang makin lari dari Allah, bukan makin dekat kepada Allah. Jangan-jangan justru karena ucapannya di dalam dakwah itu membuat orang semakin pergi dari jalan Allah, bukan semakin mendatanginya. Jangan-jangan karena ucapannya itu orang jadi benci kepada Al-Quran, benci kepada Allah, benci kepada Rasulnya, gara-gara ucapan yang dimaksudkan baik tetapi ternyata kemudian melahirkan suatu keburukan. Wa subhanallah, maka maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Kata para ulama tafsir ayat ini, wa ma ana minal musyrikin, sebab apa? Sebab dakwah ini riskan untuk kemudian menjadikan pelakunya ini jatuh di dalam mendewakan dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Dakwah ini perkara yang kemudian bisa menjatuhkan orang yang berdakwahnya dalam sum'ah, ingin populer, ingin masyhur, ingin terkenal, ingin riya, dilihat amal-amalnya, dipamerkan di mana-mana, bahkan kemudian ingin dilayani oleh jamaahnya, bahkan kemudian ingin mendapatkan pemuliaan dari orang-orang yang misalnya mengikuti pengajiannya. Maka di dalam dakwah ini Allah ingatkan di dalam ayat ini, wa subhanallah. Bahkan ini diingatkan bukan hanya kepada kita yang orang tidak jelas ini di dalam berdakwah, tapi pada para rasul. Lihat misalnya di surah Ali Imran ayat ke-79, Allah mengatakan tidak pantas bagi orang yang kami an'atahullahu, yang kemudian diberikan oleh Allah al-hikmah wan nubuwah, untuk mengatakan ayaqula linnasi kunu ibadalli min dunillah. Jangan sampai orang yang diberikan hikmah dan kenabian kok sampai-sampai dia bisa mengatakan kepada manusia, jadilah kalian hamba-hamba bagiku di samping hamba Allah. Kunu ibadalli min dunillah, menjadi hambaku selain hambanya Allah. Maka dalam ayat ini, wa ma ana minal musyrikin, para dai itu diingatkan jangan sampai dia memperhambakan para jamaahnya, hamba mat'unya di dalam dakwahnya. Karena itu sangat riskan terjadi. Orang kemudian justru lebih mengagungkan ustadznya daripada Allah, orang lebih mengagungkan kiainya daripada Allah, orang lebih mengagungkan gurunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, jamaah yang muliakan Allah, adalah untuk menemukan ibrah atau pelajaran kehidupan dari kisah-kisah terbaik. Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, maka hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguh telah ada di dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran-pelajaran bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan. Tidaklah ini suatu cerita yang dibuat-buat, melainkan dia membenarkan apa yang terjadi dan apa yang ada pada sebelumnya, dan menjadi penjelasan bagi segala sesuatu, dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ini adalah rangkaian dari penutup surah Yusuf, yang surah Yusuf itu dari awal sampai akhir isinya cerita. Surah Yusuf itu dari awal sampai akhir isinya cerita. Kata Habibur Rahman Al-Shirazi, penulisnya ayat-ayat cinta, novel terbaik sepanjang masa itu adalah surah Yusuf. Jadi bukan ayat-ayat cinta, tapi surah Yusuf itu novel terbaik, mengisahkan Nabi Yusuf sejak masa kecil sampai happy ending jadi pejabat, begitu ya. Jadi dari kecilnya dia mimpi, prolognya itu berupa mimpi ya. Inni ra'aitu fil manami inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi dimulai dengan kisahnya itu indah sekali, bahwa Yusuf bermimpi, aku melihat ada 11 bintang, bulan dan matahari, kulihat mereka semua sujud padaku.
Ini kan luar biasa ceritanya begitu ya. Surah Yusuf ini dimulai dengan iri hati para saudara, dibuang ke dalam sumur, dijual sebagai budak, tinggal di rumah orang yang sangat kemudian kaya raya pejabat Mesir, yang istrinya cantik jelita, berkuasa, kaya, masih muda begitu ya, yang kemudian menggoda. Sampai-sampai kalau tadi mau menjadikan kisah-kisah itu sebagai cermin, kawan misalnya kadang-kadang kalau bercanda, kita ini kalau digoda kayak Nabi Yusuf, kira-kira bajunya sobek bagian mana ya gitu. Jadi kalau Nabi Yusuf itu kan sobek bagian belakang, kenapa? Karena melarikan diri, ditarik-tarik gitu ya. Nah kalau kita kira-kira sobek bagian mana gitu. Kata teman saya itu, kalau saya sobek bagian samping. Lu kok bagian samping? Iya, karena saya tidak sebejat yang sobek bagian depan, tapi juga tidak sesoleh yang sobek bagian belakang. Jadi ya antara mau dan tidak, mau dan tidak, tapi akhirnya tidak mau gitu. Makanya sobek bagian samping begitu. Ya ini bagian dari kemudian kisah-kisah yang agung. Bagaimana kemudian kita melihat ternyata Nabiullah Yusuf lebih memilih penjara bahkan daripada mengikuti kemauan bermaksiat orang-orang itu. Bagaimana para wanita itu mengiris jarinya sampai tidak kerasa begitu ya. Ibu-ibu kira-kira kalau sekarang masih ada Nabi Yusuf, itu ngirit obat bius ya. Jadi kalau orang mau dioperasi nggak usah dibius gitu, suruh lihat fotonya Nabi Yusuf kemudian dibedah-bedah begitu ya, sudah nggak terasa gitu. Luar biasa tampannya sehingga sampai-sampai orang melihat saja membuat sakit itu tidak terasa. Dan seterusnya sampai kemudian dia bersiasat agar adiknya itu ketinggalan ya. Jadi kan taker emasnya dimasukkan ke kantong adiknya biar adiknya dikira mencuri, biar adiknya itu ditahan di Mesir padahal cuma rindu sama adiknya gitu. Dan seterusnya, itu semuanya kisah yang sangat indah. Maka di awal ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami kisahkan kepadamu sebaik-baik kisah. Kami berikan kepadamu novel yang paling bagus, paling indah, yaitu surah Yusuf ini untuk kemudian menjadi ibrah juga. Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan pada suatu hari sahabat Rasulullah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, berceritalah kepada kami. Kenapa? Karena kok baca ayat sebelumnya itu kemudian mereka merasa berat. Lalu kemudian para sahabat minta, ya Rasulullah, cerita dong. Maka Rasulullah kemudian diam sejenak, lalu turunlah surah Yusuf. Lalu Rasulullah membacakan surah Yusuf ini kepada para sahabat. Yang surah Yusuf ini menjadi hiburan yang luar biasa tatkala mereka kemudian berada di dalam keadaan yang payah hatinya, sehingga kemudian mereka mendapatkan penghiburan tentang kisah Nabi Yusuf dari masa muda yang bahagia, lalu masa remaja yang menderita dan penuh godaan, sampai masa tua yang kemudian mukti dan mulia. Ini kemudian kita bisa lihat sebagai, kalau kita nanti mempelajari sirah nabawiyah, kita akan menemukan berbagai macam pelajaran dari kisah manusia terbaik, yakni Rasulullah SAW, dan kisah sahabat-sahabat terbaik, yakni sahabat Rasulullah SAW. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sedikit dengan tanya jawab kalau ada yang akan ditanyakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu atau dua. Terima kasih materi tentang keutamaan materi surah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada jamaah sekalian. Karena dalam kita sesi ada jawab hanya satu penanya, berarti kita ada satu. Baik, pertanyaan pertama tentang kenapa keluarga Nabi SAW dilarang menerima sedekah.
Ini adalah bagian dari penjagaan Allah terhadap kehormatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Andai Nabi diizinkan menerima sedekah, kita akan membayangkan bahwa nilai beliau sebagai penyeru kebenaran akan jatuh. Oh, jebule men golek duit gitu. Oh, ternyata dia ketika kemudian mendakwahkan ayat-ayat Allah itu hanya untuk mencari uang dengan sedekah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sedekah itu untuk keluarga beliau dan keluarga beliau sampai anak keturunannya. Untuk diantaranya adalah menjaga kehormatan beliau dan keluarganya. Kemudian di antara hikmahnya adalah dengan demikian maka sebagaimana para rasul terdahulu, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada dalam posisi apa yang aku serukan ini tidak untuk menghendaki upah di antara kalian, dari kalian. Upahku adalah in ajriya illa 'alallahi rabbil alamin. Upahku itu hanyalah apa yang berasal dari Allah Rabbul Alamin. Kemudian hikmah-hikmahnya yang lain, di antaranya kenapa keluarga Nabi dilarang bersedekah, ini untuk juga menjaga kehormatan keluarga beliau agar tidak menjadi orang yang meminta-minta sampai kapanpun juga. Jadi ini tegaskan di kehormatan keluarga beliau. Kemudian yang kedua, pertanyaan tentang yashtari bi ayatillahi thamanan qalila, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Apa maksudnya? Jangan keliru. Nanti kemudian ada orang yang kemudian mengajar Al-Quran tidak boleh dibayar. Bukan. Tafsir menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah adalah kalau kita silahkan nanti dicek di Ibnu Katsir maupun tafsir-tafsir yang lain, menjual ayat Allah dengan harga murah artinya apa? Kalau ayat Allah mengatakan A, kemudian kita mengatakan A plus atau A minus atau A aksen atau bahkan B, padahal kita mengetahui yang benar seperti apa, demi mendapatkan keuntungan dunia. Jadi misalnya ayatnya itu mengatakan haram, ayatnya mengatakan haram, tapi karena ini yang tanya ini raja, kira-kira kalau kita jawab haram kita dihukum, kemudian kalau kita jawab halal, insya Allah kita akan dapat ganjaran, pahala, hadiah banyak begitu. Lalu kita mengatakan ya mungkin tidak haram tapi makruh. Nah, ini disebut sebagai menjual ayat Allah dengan harga yang murah. Jadi jangan keliru, mengajar Al-Quran itu termasuk profesi yang terbaik dan berhak mendapatkan pembayaran terbaik. Nanti jangan sampai keliru, kamu gak boleh jual ayat-ayat Allah, makanya kalau ngajar Quran gak saya bayar gitu. Ini keliru. Kenapa? Karena di masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, para qurra, penghafal Al-Quran yang tugasnya mengajar Al-Quran ini mendapatkan tunjangan dari negara, yang tunjangan mereka adalah tunjangan profesi tertinggi dari semua profesi yang ada. Ini agar kita kemudian tidak mensalahpahami kaitan antara menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah dengan mengajarkan ayat-ayat Allah. Ini dua hal yang berbeda. Adapun menjual ayat-ayat Allah adalah seperti yang tadi kita sampaikan, ayatnya bilang haram tapi kemudian yang bersangkutan mengatakan makruh hanya untuk mendapatkan keuntungan duniawi semata. Wallahu a'lam bishawab. Begitu para jemaah sekalian, insyaallah kita akan bertemu